Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, taufik, nikmat rasa aman, nikmat dijauhkan dari segala musibah, nikmat dijauhkan dari bencana, peperangan, nikmat dijauhkan dari segala macam penyakit. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, ahli bait beliau, keluarga beliau, segenap sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah meniti tata cara beragamanya beliau. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab yang membahas sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan tulisannya At-Ta'kidu min Khuturatil Bai'ati, dampak-dampak serius dari Bai'at Aqobah yang kedua. Wa ba'da an tammatil muhadasatu haula syurutil bai'ati, setelah pembahasan tentang syarat-syarat baiat selesai disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di celah Bukit Aqobah, dihadiri oleh 70 penduduk asli Madinah dan juga disaksikan oleh paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa ajma'u ala syuru'i fi aqdiha, 70 penduduk Madinah yang telah masuk Islam
buah dari dakwahnya sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang sebelumnya beliau telah lebih dahulu diutus oleh Rasulullah ke Madinah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, mengajak penduduk Madinah masuk Islam. Setelah mereka ditarbiyah, ditasfiyah oleh seorang sahabat yang mulia, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ada 70 penduduk Madinah yang akan menunaikan ibadah haji beserta rombongan orang-orang musyrik lainnya yang sama-sama menunaikan manasik haji. Qama rajulani minar ra'ilil awwali mimman aslamu. Setelah Rasulullah menyampaikan poin-poin baiat, berdirilah 2 orang dari angkatan pertama yang masuk Islam dari penduduk Madinah. Fi musimi sanata al-hadi asyara wasani asyara min nubuwati, yaitu pada tahun ke-11 dan 12 kenabian. Qama ahaduhuma tuluwal akhar liyuakkida lil qaumi khuturatal mas'uliyati. Salah seorang dari keduanya berdiri, dua-duanya adalah pembesar dari Madinah, lalu kemudian disusul yang lainnya untuk memberikan penegasan, untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada 70 sahabat, 70 orang Islam dari Madinah untuk memahami akibat dan resiko yang akan dipikul nanti. Jadi Islam itu menyampaikan resiko pahitnya itu apa kalau kalian berbaiat dengan Rasulullah, kalau kalian setia membela Rasulullah SAW, itu resikonya apa, dijelaskan. Jadi Islam itu pendidikan, bukan mengajak taklid. Tolong dicerna dulu ya, resikonya apa, akibatnya apa, kalian siap tidak, gitu, kira-kira begitu ya. Hatta la yubayi'uhu illa ala jalilatin minal amri, sehingga mereka melakukan ibadah yaitu baiat kepada Rasulullah, menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah, bukan sekedar baiat biasa, tapi betul-betul dipahami hakikatnya. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, lebih mulia, lebih afdol, kita tahu ganjarannya itu apa, pahalanya itu apa, gitu ya, keutamaannya itu apa, dan resiko di dunia itu apa. Karena hidup di dunia ini penuh dengan resiko. Ada resiko baik, ada resiko buruk. Namanya juga alam fana, alam dunia, bercampur antara resiko yang baik dengan resiko yang buruk. Di akhirat tidak ada resiko buruk di neraka, resiko baik di surga. Waliya'rifa madda istidadi al-qaumi litadiyati, dan sampai keduanya tahu seberapa jauh 70 penduduk Madinah, kaum muslimin, yang kelihatan dari sikapnya siap untuk berkorban membela Rasulullah SAW. Karena Islam pada saat itu belum memiliki negara,
belum memiliki daulah. Ya. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang mayoritas penduduknya Islam. Kita bebas beribadah. Beda di zaman Rasul. Rasul ketika hidup di Mekah, ibadah itu tidak bebas, kajian tidak bebas. Sehingga pembentukan negara pada saat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk melindungi kebebasan umat Islam. Ya. Qala Ibnu Ishaq lamma ijtama'u lil bai'ati. Seorang ahli tarikh Ibnu Ishaq menceritakan ketika mereka telah berkumpul untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW, salah seorang tokoh dari Muslim Madinah yaitu Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, dia berkata, hal tadaruna alama tubayi'una hadzal rajul. Ya. Apakah kalian wahai kaumku yang sama-sama dari Madinah seperti aku, apakah kalian benar-benar sudah mengerti untuk apa kalian berbaiat kepada Rasulullah SAW? Ya, jadi diberikan pemahaman terlebih dahulu, tidak asal sekedar baiat. Ya, jadi Islam itu pendidikan, Islam itu tarbiyah, Islam itu pemahaman, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar membebek. Ya. Islam itu ilmu, jadi harus tahu resikonya apa. Ya. Kemudian mereka mengatakan na'am. Qala innakum tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Sungguh kalian itu apabila berbaiat kepada Rasulullah, kalian nanti akan menghadapi orang-orang kafir yang siap menyerang kalian, baik yang berkulit merah ataupun yang berkulit hitam. Ya, orang Timur Tengah itu kalau kulitnya putih kena sinar matahari kemerah-merahan. Ya. Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibatan. Ya. Kemudian diberikan edukasi lagi, jika kalian nanti menyaksikan bahwa setelah harta-harta kalian musnah, tertimpa musibah, musibah peperangan, musibah gangguan, ya. Wa asrafukum qatlan aslamtumuhu, bukan hanya harta-harta kalian yang musnah, bukan hanya istri dan anak-anak kalian yang akan dibunuh oleh musuh-musuh Islam, tetapi para kepala suku, para pembesar kalian juga akan terbunuh. Apakah kalian akan menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir? Kira-kira begitu. Ya, diberikan komitmen dulu, tidak asal berbaiat. Ya. Faminal an, kalau kalian tidak siap kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan tokoh-tokoh kalian, fahuwa wallah in fa'altum hajyud dunya wal akhirah. Demi Allah, dari sekarang bila kalian gak sanggup membela Rasulullah, justru kalian akan menyerahkannya kepada musuh, maka resikonya kalian akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Jadi membela Rasulullah hukumnya fardu ain. Berloyalitas kepada Rasulullah hukumnya fardu ain. Semua orang Islam wajib mencintai Rasulullah, melebihi mencintai dirinya, mencintai keluarganya. Dan ini sudah ditanamkan oleh seorang sahabat Mus'ab bin Umair yang sebelumnya telah
mendakwahi kota Madinah. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'autumuhu ilaihi, dan jika kalian nanti melihat kalian akan mampu menepati janji setia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang kalian tawarkan kepada Rasulullah, ala nahkatil amwali wa qatal ashrafi fakhudhu, walaupun kalian harus menanggung resiko harta-harta kalian musnah, para pembesar kalian terbunuh, maka berbaiatlah dengannya. Ya, jadi ditanamkan dulu tentang ilmu, apa resiko baik dan resiko buruknya. Ya. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Jika kalian benar-benar berbaiat dan kalian memegang janji sampai titik darah penghabisan, sungguh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dan juga khairun wal akhir, baik untuk akhirat kalian nanti. Ya. Qalu, kemudian 70 kaum muslimin dari Madinah mereka mengatakan, fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwali wa qatlil ashrafi. Kalau demikian kami sudah paham resikonya. Resiko buruknya adalah kami kehilangan dunia, kehilangan para pembesar kami. Resiko baiknya kami akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau begitu kami akan mengambilnya, akan berbaiat dengannya, walaupun resiko harta kami musnah, para pemuka kami terbunuh. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wafaina bidzalika. Lalu kemudian 70 kaum muslimin dari Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW, ingin meminta kepastian. Kalau tadi kan baru edukasi dari para pembesar, sekarang ingin langsung mendengar jawaban dari Rasulullah sendiri. Benar nggak apa yang tadi ditarbiyah, diedukasi, dipahamkan oleh para pembesar tadi? Bertanya langsung kepada Rasulullah, fama lana bidzalika ya Rasulullah, innahnu wafaina bidzalika. Wahai Rasulullah, imbalan apa yang akan kami dapatkan jika kami benar-benar menepati janji, sumpah setia membelamu sampai titik darah penghabisan? Qala, Rasulullah SAW menjawab, al jannah, imbalannya adalah surga. Rasulullah tidak pernah memberikan iming-iming dunia. Ya, Rasulullah tidak pernah memberikan iming-iming dunia. Al jannah langsung. Jadi ketika kita menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam, sampaikanlah balasan yang paling ikhlas, yaitu surga. Karena kalau dunia itu gampang sekali orang itu mundur, gampang sekali orang itu mengalami futur, menyimpang dari istiqomah. Ya. Qalu, kemudian seluruh kaum muslimin dari Madinah mereka mengucapkan di hadapan Rasulullah SAW, absid yadaka, bentangkan tanganmu ya Rasulullah. Fabasato yadahu fabaya'uhu. Kemudian Rasulullah membentangkan kedua tangannya. Seluruh kaum muslimin yang laki-laki menjabat tangannya sebagai tanda baiat. Jadi baiat itu teknisnya dengan bersalaman. Ya. Wa fi riwayati Jabirin qala faqumna nubayi'uhu
fa akhadha bi yadihi As'ad ibnu Jurarah wa huwa asgharu sab'ina. Dalam riwayat Jabir, dia menceritakan penduduk Madinah membaiat Rasulullah SAW. Yang pertama kali bersalaman dengan Rasulullah adalah As'ad bin Jurarah, sahabat mulia yang paling muda asli Madinah. Sebelum antrian salaman dengan Rasulullah, sebelum membaiat dengan teknis bersalaman, dia masih meyakinkan kembali kepada saudara-saudaranya yang sesama satu Madinah. Ruwaida ya ahla Yasrib, inna lam nadrib ilaihi akbadal ibili illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Wahai penduduk Madinah, tolong kalian berbaiat ini harus dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesadaran. Pikirkan matang-matang, kira-kira begitu. Ya, jangan terburu-buru, jangan taklid, pikirkan dulu. Gitu ya. Sungguh kita tidak datang untuk berbaiat kepadanya kecuali karena kita yakin betul kalau beliau itu adalah utusan Allah. Kalau bukan karena utusan Allah, kita ngapain kita berbaiat? Kira-kira begitu ya. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufariqatul arabi kafatin wa qatla khiyarikum wa an ta'uddakum as-suyufu fa imma antum. Sungguh kita akan membawanya keluar dari kota Mekah. Itu maknanya kita memisahkan diri Rasulullah SAW dari orang Arab secara keseluruhan. Pada waktu itu yang namanya orang Arab itu Mekah dan sekitarnya. Orang Madinah belum disebut orang Arab. Madinah sendiri disebut oleh orang Arab namanya orang Khazraj pada saat itu. Kalau sekarang enggak, karena sudah menyatu disebut orang Arab ya. Sungguh kita akan memisahkan Rasulullah dari orang Arab secara keseluruhan, dari orang Mekah. Dan nanti akan terbunuh orang-orang pilihan di antara kalian. Dan resiko lainnya, pedang-pedang orang-orang kafir bisa jadi akan menebas kalian ya. Tasbiruna ala dzalika fakhuduhu wa ajrukum ala Allahi wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadaruhu fahuwa a'daru lakum indallah. Namun jika kalian bersabar maka berbaiatlah, dan kalian akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Namun jika kalian memilih mengkhawatirkan keselamatan diri, maka enggak usah berbaiat. Kira-kira begitu. Ya, diberikan penegasan lagi. Ya. Setelah adanya penegasan dan kepastian dengan cara tadi diberikan edukasi oleh para pembesar dari Madinah, karena 70 orang itu kan bertingkat-tingkat ya. Keimanannya bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya paling tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Sehingga diberikan pengertian, diberikan penegasan. Setelah selesai kemudian semuanya bersalaman ya. Jadi yang pertama kali menyalami Rasulullah yaitu As'ad bin Jurarah. Dan As'ad sangat menyadari bahwa orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam, buah dari dakwah seorang sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, benar-benar telah siap
siap untuk rela mati, siap untuk berkorban di jalan Allah. Setelah itu dimulailah baiat secara umum, ya semuanya menyalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Ya. Adapun dua sahabiyah, dua wanita dari Madinah yang ikut berbaiat dengan Rasulullah, baiatnya dengan ucapan saja, ya, tidak dengan salaman. Ya, sebab Rasulullah SAW di dalam sejarah tidak pernah sama sekali menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Ini Rasulullah, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelah. Karena beliau itu sangat pemalu, tidak pernah bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, walaupun sekali. Ini kata Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri setelah meneliti sekian banyak buku-buku sejarah. Jadi kalau kita ingin mencontoh, meneladani Rasulullah, maka tidak ada salahnya untuk tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahram kita, ya. Wa ba'da an tamatil bai'atu talaba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yahtaru isna asyara za'iman yakununa nuqaba'a ala qaumihim yukaffiluna al-mas'uliyata anhum fi tanfidi bunudi hadhil bai'ah. Setelah baiat selesai di sepertiga malam, sekitar jam 11 jam 12 lah, ya, Rasulullah meminta dipilih 12 orang pemimpin dari 70 penduduk Madinah yang sudah berbaiat tadi, yaitu tugasnya untuk memimpin kaumnya, memimpin suku-sukunya, kabilah-kabilahnya, mewakili mereka untuk mengemban tugas tanggung jawab terhadap baiat-baiat tadi. Janji untuk tidak menyebutkan Allah, janji untuk tidak lari dari tanggung jawab, janji untuk bersedekah di kala kaya ataupun miskin, janji untuk membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah membutuhkan, dan seterusnya. Ya. Kalau sekarang ya dipilihlah, ada kepala pusat Rasulullah SAW, Rasulullah memilih di bawahnya wakil-wakilnya untuk wilayah Madinah, karena ini cikal bakal daulah Islam. Ya. Akhriju ilayya minkum isnata asyara nakiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Rasulullah mengatakan, pilihlah 12 orang pemimpin di kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Seketika itu juga pemilihan dilaksanakan, menghasilkan 9 wakil dari suku Khazraj dan 3 wakil dari suku Aus. Ya. Dicatat oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, 9 dari suku Khazraj. Yang pertama As'ad bin Jurarah, kedua Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr, yang ketiga Abdullah bin Rawaha, kemudian berikutnya Rafi bin Malik, Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, dan yang ke-9 Al-Munzir bin Amr. Kemudian dari suku Aus, yang pertama Usaid bin Hudair, yang kedua Sa'ad bin Haisamah, dan yang ketiga Rifa'ah bin Abdul Munzir. Setelah pemilihan selesai,
12 wakil untuk membimbing, memberikan, memikul tanggung jawab agar baiat tersebut benar-benar dilaksanakan. Rasulullah SAW mengambil janji terhadap mereka sebagai pemimpin yang diserai tanggung jawab. Beliau berkata di hadapan 12 orang-orang yang dipilih. Jadi mereka musyawarah, silakan pilih kalian. Rasulullah tidak menunjuk, silakan penduduk Madinah pilih 12 di antara kalian. Ya, di musyawarah. Ya. Qala lahum antum ala qaumikum bima fihim kufala kakafalatil hawariyina li Isa ibni Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Kalian 12 pemimpin yang telah kalian pilih sendiri di antara kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyin. Siapa Hawariyin? Para sahabat Nabi Isa. Ya. Sebagaimana Hawariyin bertanggung jawab kepada Isa bin Maryam alaihissalam, sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, seluruh kaum muslim. Lalu 12 orang tadi mengatakan, "Na'am, kami bersedia." Pelajaran yang bisa kita ambil dari baiat Aqabah yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama, Islam adalah agama yang jauh dari memaksa manusia untuk masuk Islam. Tadi berapa kali itu para pembesar Madinah, ya kan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Kalau kalian berbaiat, menepati janji, risiko buruknya seperti ini, risiko baiknya seperti ini. Jadi Islam sangat jauh dari memaksa orang. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa keluarganya masuk Islam. Masuk Islam karena kesadaran, karena kerelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena diiming-iming harta, bukan sama sekali. Di dalam baiat tadi Rasulullah tidak pernah menjanjikan harta, nggak ada. Ya. Rasulullah memberikan kebebasan kepada penduduk Madinah tadi untuk memilih setia bersama beliau dengan segala resiko kehilangan dunia, atau membiarkan beliau tanpa resiko kehilangan dunia seperti kehilangan harta, terbunuhnya anak-anak, istri, serta pemimpin mereka. Kita lihat dari redaksi yang disebutkan tadi, wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadaruhu wa huwa a'daru lakum indallah. Jika kalian lebih mengkhawatirkan keselamatan diri kalian, sudah biarkan saja, enggak usah ikut berbaiat. Dikasih pilihan. Ya. Andai kata kita membayangkan kita orang Pontianak hidup di zaman itu, ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan pilih setia bersama Nabi, tapi resikonya apa tadi? Anak istri terbunuh. Atau nggak usah bantu Nabi, nggak usah bantu dakwah Nabi, sangat mungkin ya kita akan milih mungkin saja nggak membantu dakwah Nabi. Kalau kita hidup di zaman itu. Karena apa? Karena keimanan kita sangat jauh dari keimanan para sahabat. Belum tentu kita berada di barisan para sahabat. Mungkin kita akan memilih untuk tidak berbaiat karena resikonya besar. Resikonya kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan dan seterusnya. Maka kita bersyukur kita lahir di abad ke-15 Hijriah, lahir di Indonesia. Ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, lahir di negeri yang mayoritas Islam. Seandainya kita dituntut di zaman itu, belum tentu kita di barisan para sahabat, karena keimanan kita sangat jauh dengan mereka.
Maka kita tetap bersyukur walaupun kita hidup di abad ke-15. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin Madinah ketika akan prosesi bai'at itu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, apa imbalannya ya Rasul jika kami setia berkorban membantu dakwah Anda ya Rasul? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, Islam itu agama yang sangat menghargai rasionalitas. Bertanya tentang imbalan itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang rasional. Ya, imbalannya apa? Ya. Jadi kita kalau diajak kerjasama antar yayasan, antar koperasi, antar perusahaan, selain bertanya resiko, pasti kita juga akan bertanya profit, ya, bertanya keuntungan. Ya. Maka tidak ada salahnya ketika kaum muslimin Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa imbalannya kalau kami berbaiat dan memegang janji setia? Rasulullah menjawab, al-jannah, surga. Ya. Berbeda dengan sebagian perkataan sufi, antara mereka ada yang mengatakan, lam a'budka sauqan ila jannatika wala khaufan min narika. Aku tidaklah beribadah kepadamu ya Allah karena menginginkan nikmat surgamu. Ada sebagian sufi mengatakan demikian. Aku tidaklah beribadah kepadamu karena menginginkan surga. Aku enggak menginginkan surga. Ini bertentangan dengan manhajnya para sahabat tadi. Para sahabat saja ketika akan berbaiat tanya dulu apa imbalannya. Rasulullah menjawab surga. Maka tak salah ketika kita beribadah mengharapkan surga. Berbeda dengan perkataan sebagian sufi yang mengatakan apa tadi? Lam a'budka sauqan ilal jannatika. Aku tidaklah beribadah kepadamu ya Allah karena menginginkan surgamu. Ini bertentangan dengan manhaj para sahabat. Wala khaufan min narika. Aku tidaklah beribadah kepadamu ya Allah karena takut siksa nerakamu. Ini juga bertentangan. Para sahabat berbaiat tahu resikonya kalau tidak berbaiat, kalau tidak setia kepada Rasulullah, kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang mengatakan seperti ini, aku tidaklah beribadah kepadamu ya Allah bukan karena menginginkan surga, ini termasuk meremehkan surga. Tidaklah aku beribadah kepadamu ya Allah bukan karena takut kepada nerakamu, ini juga termasuk meremehkan neraka. Jadi tidak salah beramal berharap surga. Bahkan Nabi sendiri menyuruh umatnya meminta surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud nomor 792, Imam Ibnu Majah nomor 910, Imam Ahmad nomor 474, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah mengucapkan Allahumma ya Allah, inni as'alukal jannata, sungguh aku memintamu surga. Wa a'udzubika minan nari, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Demikian juga dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengharapkan pahala maksudnya apa? Mengharapkan surga, mengharapkan balasan. Ya, jadi kita jangan tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan, tidaklah aku beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surga, tidaklah aku beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka. Ini perkataan yang menyelisihi manhaj, tata cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jadi dengan membaca sirah Rasulullah SAW kita akan tahu real
kenyataan hidup mereka seperti itu. Ya, jadi beribadah boleh bertanya apa imbalannya, apa pahalanya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang tepat, yang kurang pas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.